kita sadar tubuh ini membutuhkan nabati untuk sehat, maka sesungguhnya dengan pembunuhan untuk itu, dengan melakukan himsa karma, kita telah merancang masa depan dari kehidupan seluruh makhluk hidup. Tanaman pun yang digunakan untuk upacara, tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk upacara, itu didoakan agar muncul tumbuh-tumbuhan yang berguna dan bermanfaat di masa depan. Dan kehidupannya bisa distandarisasi. Dan dengan dibutuhkan seperti itu, ketika melihat tanaman itu, ketika melihat binatang itu, ada niat dalam hati, ada niat dalam pikiran untuk melestarikan, untuk tidak menghancurkan, tidak membunuh, dan tidak membiarkan tubuh berlebihan, supaya manusia tetap tidak terkalahkan. Karena sebagai manusia, hanya manusia yang bisa mengatur seluruh siklus hidup dan kehidupan dunia ini. Begitu umat Hindu Bali menciptakan sebuah ritualisasi untuk kesejahteraan banyak orang. Sebuah upacara besar akan melahirkan kesejahteraan besar. 1 tahun berapa kali upacara besar, maka berapa ratus orang menikmati kesejahteraan dari upacara itu. Begitu siklus yang terjadi. Inilah yang namanya pelaksanaan Trihitakarana dan pelaksanaan dari kerangka agama, tata filsafat, filosofi penuh etika dan ritual. Semua itu lahir dari konsep Buana Kerta. Dan sadarnya akan adanya lahir, hidup, dan mati, di mana kematian akan menimbulkan polusi mungkin kalau binatang, apalagi manusia. Maka dilakukan proses utpeti setiti pralina. Yang patut diperlina, yang patut dibakar, yang patut dikubur, yang menciptakan polusi tinggi secara medis, secara kesehatan, melakukan pembakaran. Agar apa? Cepat pengembalian ke 5 unsur dan tidak menciptakan polusi bagi alam. Karena bagaimanapun juga, yang hidup masih lebih penting daripada yang sudah mati. Untuk prosesi utpeti setiti pralina ini, maka di bumi ini, di muka bumi seluruh Bali, di setiap desa, dibangunlah kayangan 3 desa pusah dalam. Desa untuk memuja Brahma Saraswati, pusah untuk memuja Wisnu Sri Dewi, lalu dalam untuk memuja Siwa dan Durga. Siwa dan Durga ini yang melakukan proses perlina. Dur yang artinya panas, Ge artinya perwujudan. Maka Siwa bersama kekuatan perwujudan panas melakukan pemerlinaan alam. Yang pantas diperlina, yang pantas dibakar, yang pantas dilebur agar kembali ke alam dengan cepat. Maka pembangunan Trikayangan, desa pusat dalam, sesungguhnya itu terlahir dari konsep Buana Kerta. Agar bumi ini kerta, agar bumi ini aman, damai. Agar angin api sinar air ini damai. Agar panca detirnya damai. Agar semua durga agar semua makhluk-makhluk gaib itu damai. Dan makhluk-makhluk gaib yang menempati setiap ruang jengkal tanah Bali, yang menempati gua, makhluk-makhluk gaib yang menempati gua, dibuatkan pemujaan di gua, diikat di situ agar tidak liar mengganggu kehidupan. Yang ada di tebing-tebing dibuatkan bangunan suci agar tebing ini dijaga oleh makhluk gaib. Yang ada di pinggir-pinggir laut dibuatkan pura-pura agar gaib-gaib menjaga tebing-tebing pinggir laut agar tebing itu menjadi kuat. Di kuburan-kuburan yang begitu banyak gaibnya dibuatkan pura Brahma Prajapati agar terkendali semua gaibnya, tidak liar mengganggu kehidupan manusia. Begitu juga ada di jalan, Pempatan, Petluan, Tombak Margi dan lainnya, dibuatkan tempat. Di situ tempat sentralistik Butakala atau makhluk gaib. Lalu Tuhan diturunkan di tempat itu untuk menstabilisir. Di situ melakukan pemujaan Tuhan untuk menurunkan kekuasaan Tuhan ke tempat itu agar seluruh gaib-gaib bisa terkendali di tempat itu. Pun begitu juga di pohon besar, ketika
Sadar kita di situ ada banyak makhluk gaib, maka kita turunkan kekuatan Tuhan di tempat itu agar terkendali semua gaibnya. Di gunung-gunung, di bukit-bukit, ya, sudah di sungai-sungai, di danau-danau, bahkan di saluran-saluran air kecil sekalipun, dibuatkan tempat untuk pemujaan. Di mana tempat-tempat itu diturunkan kuasa Tuhan, kan Tuhanlah yang mengatur segalanya. Tuhan yang mengendalikan segalanya. Dengan membangun tempat itu, maka Tuhan turun di sana, lalu mengikat seluruh kekuatan gaib. Dan ikatan itu disimulisasi dengan wastra, kain yang diselimutkan pada pohon, atau mungkin pada batu besar, atau pada gua. Sebagai simbolisasi mengikat seluruh gaib itu, untuk disumpah bahwa dia tidak mengganggu kehidupan manusia. Lalu diberikan upacara stabilizer lewat caru, eko satu, manca satu, atau ersigana, dan lain sebagainya. Sebagai simbolisasi untuk menstabilisir, di mana di situ ada energi yang tak stabil. Maka dengan berkumpulnya, dengan sentralistiknya gaib-gaib di tempat-tempat seperti itu, Bali menjadi aman, Bali menjadi tenang, kehidupan menjadi tenang. Manusia-manusia tak mudah dimasuki, dirangsuki oleh gaib itu sendiri, kecuali dirinya yang melakukan kesalahan. Karena suka mengundang-undang gaib-gaib seperti itu untuk didatangkan ke dirinya, ke rumahnya, untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Itu adalah urusan personal. Tetapi konseptual kanda 4 menyatakan bahwa di dalam menata bumi ini, sesuai dengan Buana Kerta, adalah menata makhluk-makhluk gaib agar tidak liar seperti di daerah lain. Bagaimana roh-roh gentayangan itu bisa terjadi? Bagaimana roh-roh itu bisa ada di mana-mana? Di Bali tidak akan semudah itu menemukan roh, kecuali mereka datang ke tempat-tempat yang memang sebagai tempat mensentralkan kekuatan gaib itu ada. Maka di luar itu ada. Jadi dengan konsep itulah supaya umat Hindu Bali bisa membedakan mana yang harus disembah, mana yang harus diperlakukan, mana yang harus dijaga, mana yang harus distabilisir. Dan yang disembah hanya ada dua menurut Hindu Bali. Yang pertama adalah Tuhan dalam berbagai personifikasi, dan personifikasi adalah Dasa Dewata yang menempati segala penjuru. Dan yang kedua adalah leluhur, roh leluhur atau Betang Kawitan. Kenapa leluhur dipuja? Karena roh manusia di Bali disucikan sedemikian rupa, selayaknya diperlakukan yang sangat luar biasa agar roh ini menjadi suci. Setelah roh ini menjadi suci, maka kesucian ini diberikan tugas oleh manusia supaya menjaga keturunannya. Akibat dari penyucian roh inilah, maka roh itu dipuja di Bali. Selain dari roh suci ini, hanya diperlakukan untuk dihormati, bukan untuk disembah. Jika ada yang menyembah roh-roh gaib itu, maka ini adalah sebuah konseptual pribadi atau oknum. Akibat apa? Akibat keyakinan yang masih mendarah daging dari zaman ke zaman, dari dulu. Ketika sektarian masih berkembang di Bali, ada pemujaan terhadap gua, ada pemujaan terhadap pohon, ada pemujaan terhadap kuburan, ada pemujaan terhadap matahari, ada pemujaan terhadap bulan. Ada pemujaan terhadap makhluk-makhluk ada gaib yang ada di gua. Dan kelompok itu masih sampai sekarang masih ada sedikit yang meyakini, dan mereka tetap melakukan pemujaan di tempat itu. Namun tetap mereka ada pembatasan. Walaupun mereka memuja kelompok gaib itu, tapi di rumahnya, di pura-pura, telah digariskan dia harus memuja Tuhan dan memuja leluhur. Maka bagi kelompok yang masih melestarikan tradisi lama, tradisi kuno, sebagai pemuja pohon, pemuja gua, pemuja batu besar, maka mereka sesungguhnya melakukan 3 jenis pemujaan. Pemujaan kepada Tuhan bersama personifikasinya, pemujaan kepada leluhur, dan pemujaan kepada roh gaib. Ini akibat tradisi budaya yang masih kita warisi turun-temurun, dan ini budaya Nusantara, bukan budaya Bali doang. Demikian cara menjaga keseimbangan bumi ini, dimana ketika kita menjaga keseimbangan bumi ini, menjaga keseimbangan angin, api, sinar, air, dan bumi, menjaga detia-detia makhluk-makhluk gaib,
melahirkan berbagai bentuk ritual. Karena memang kerangka agama kita ada ritual. Jika kita tidak melakukan ritual, maka kita tidak melaksanakan kerangka agama. Jika kita cerdas, pintar, dan punya kesejahteraan tinggi, maka melakukan ritual yang besar. Karena ritual itu bukan untuk makanan Tuhan, bukan untuk makanan Buddha kala, tetapi untuk mensejahterakan orang-orang yang terlibat dalam proses ritual itu. Uang dikumpulin oleh yang melaksanakan upacara, lalu dibagi-bagikan kepada mereka yang menciptakan produk untuk upacara. Yang sejahtera itu siapa? Mereka yang menikmati uang kita, yang melakukan upacara. Makanya kalau tidak punya uang, lakukan upacara sederhana. Ketika punya uang banyak, lakukan upacara yang lebih besar, agar lebih besar bisa mensejahterakan dunia. Itu konseptualnya, itu Buana Kerti. Lalu yang ketiga adalah Wana Kerti. Bagaimana menjaga keseimbangan daripada seluruh habitat yang ada di hutan. Wana adalah hutan. Di hutan itu yang pertama ada pohon, yang kedua ada binatang-binatang, dan ada makhluk-makhluk gaib. Dan karena ada begitu banyak habitat yang ada di hutan, akhirnya apa? Umat Hindu Bali melakukan ritual-ritual untuk menjaga keseimbangan daripada seluruh habitat yang ada di wana itu, atau di hutan itu. Maka dari situ lahir konsep-konsep upacara. Yang pertama upacara untuk pohon, lalu di Bali ada tumpak pengatag, atau tumpak uduh, tumpak bubuh. Itu tujuannya apa? Untuk melestarikan kehidupan dari tanaman yang diciptakan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Umat Hindu Bali melakukan doa-doa khusus agar tanaman itu lestari, agar tanaman itu selalu menghasilkan yang terbaik, agar tanaman-tanaman yang ada di seluruh muka bumi ini terhindar dari petaka dan bencana atau hama yang merusaknya. Kemudian sadar bahwa di tengah hutan itu ada binatang-binatang yang begitu banyak, yang hidup dari sebagai habitatnya hutan. Maka ritual di Bali ada juga ritual khusus untuk binatang yang disebut dengan tumpak kandang. Maka tumpak kandang, tumpak uduh itu adalah lahir daripada proses Wana Kerti. Dan karena ada buah-buahan di hutan, ada produksi dari hutan itu sendiri, maka umat Hindu Bali juga menghormati hasil produksinya untuk diolah kembali. Lalu lahir berdiri pura-pura seperti Pura Swegina untuk pertanian, untuk persawahan, untuk pertanian basah dan pertanian kering. Lalu untuk menciptakan keindahan dari wana itu, berdiri pura-pura seperti Taman Sari. Taman yang artinya apa? Kebun. Sari yang artinya indah. Pura Taman Sari, Pura Puncak Sari, dan sebagainya. Itu adanya di Wana Kerti. Kemudian wana sebagai tempat tanaman besar-besar di situ. Dan wana ini, hutan itu yang secara nasionalis diciptakan hutan lindung yang difungsikan untuk menjaga habitat binatang yang ada di sana, dan untuk menjaga apa? Sumber mata air. Karena sumber mata air yang diolah dari wana itu, dari Wana Kerti itu, dimanfaatkan untuk kehidupan bagi semua makhluk. Dan begitu pentingnya unsur air yang bersumber dari hutan sebagai mata air. Lalu apa? Orang Bali, mata air ini perlu dijaga dan dilestarikan. Maka lahirlah konsep Danu Kerti. Danu Kerti berarti apa? Menjaga keseimbangan, kestabilisan, dan sterilitas, kesucian mata air yang ada di seluruh muka bumi. Maka mata air yang dimaksud adalah mata air tawar. Karena air tawar yang dihasilkan oleh wana itu, oleh hutan itu. Maka air tawarnya akan ditampung di telaga atau di kolam, ditampung di danau-danau, ada sungai-sungai, di parit-parit. Maka kelestarian air ini dijaga. Lalu lahir Danu Kerti. Maka dari Danu Kerti ini lahir upacara untuk menjaga stabilisar, kesucian, kemurnian, serta
menjaga keseimbangan seluruh habitat yang hidup di air tawar itu sendiri. Ada ikan-ikan dan sebagainya. Pun begitu juga ada kekuatan-kekuatan gaib, astral-astral yang memanfaatkan energi air itu supaya